Saya pas sampai di rumah naik lantai 2 itu udah tidak melihat pisau yang mulia. Tidak Kuat Ma'ruf di mana saat itu? Sudah di lantai 2 yang mulia. Jadi tadi diterangkan oleh saudara Putut, dibilang bahwa saudara menerangkan saudara melihat. Izin yang mulia, tadi keterangan dari Kuat yang mulia. Oh, bukan dari saya. Bukan, saudara Putut dalam keterangannya tadi menyampaikan bahwa saudara melihat saudara Kuat Ma'ruf memegang pisau, makanya ini saya konfirmasi di sini. Ya. Tidak yang mulia, saya tidak. Saudara tidak menemukan. Jadi artinya saudara langsung naik ke atas menemukan saudara Putri. Pertama saya pas naik itu saya lihat ada Om Kuat sama Susi yang mulia di dekat pintu yang mulia. Karena ibu yang menelpon saya, jadi pada saat itu saya yang pertama saya cek ibu, keadaan ibu. Saya nengok ke arah kamar yang mulia dari depan. Ibu terbaring di kamar yang mulia, lagi baring. Sedang terbaring. Siap. Kemudian sebagaimana saudara ceritakan kemarin bahwa kemudian saudara turun menenangkan Kuat Ma'ruf tadi kan? Betul yang mulia. Memberikan rokok dan kopi ya. Selanjutnya pada tanggal 8 pagi. Bang Riki belum, almarhum Joshua yang sudah. Almarhum Joshua sudah di dalam mobil. Betul yang mulia. Saudara melihat apa alasannya tahu? Tidak yang mulia. Tidak. Saudara ada yang memerintahkan pada saat saudara masuk ke dalam mobil tersebut? Tidak ada juga yang mulia. Tidak ada. Selanjutnya perjalanan sampai ke Saguling. Saguling. Baik. Kemarin kami meninjau ke lokasi tempat kejadian perkara, baik di Saguling maupun di Duren 3. Saudara menjelaskan dalam keterangan terdahulu bahwa saudara begitu turun dari mobil, saudara membawa senjata stayer dan membawa ke lantai 3. Betul yang mulia. Lewat pintu dapur. Jadi pada saat itu yang mulia kan kami turunkan barang-barang duluan yang mulia. Ya. Barang-barang kan memang protapnya itu semua barang kan. Jadi di sebelah pas masuk itu sebelah kiri kan ada ruang tengah yang mulia yang dekat kamar ajudan. Itu barang-barang ditaruh di situ semua, baru disemprotkan disinfektan biasa sama Agus yang ART yang mulia. Nah baru setelah itu baru kita bawa barang-barang ke atas yang mulia. Oke. Kemudian saudara membawa barang-barang tersebut ke atas lewat pintu dapur kemarin ya. Pintu yang di dekat ruang ajudan itu ke lantai 3. Seingat saya lewat tengah yang mulia. Bagaimana? Seingat saya bawa naik senpi stair itu lewat tangga tengah yang mulia. Oh, lewat tangga tengah, bukan lewat tangga belakang. Bukan yang mulia. Oke. Sampai di sana saudara masuk ke dalam kamar dibawa oleh saudara Putri Chandrawati, kemudian diletakkan di lemari di dalam kamar. Betul yang mulia. Betul, itu kan yang saudara sampaikan kemarin. Siap. Ya. Setelah itu saudara turun ke lantai 2. Turun yang mulia, turun lewat lantai 2 langsung ke arah dapur yang mulia. Langsung ke arah dapur. Siap. Oke. Di situ saudara di arah dapur cari makanan. Siap yang mulia. Tidak ketemu, akhirnya saudara ke bawah ya. Turun yang mulia. Ke bawah bergabung dengan para ajudan yang lain. Betul yang mulia. Betul. Saat saudara bergabung di situ saudara melihat di mana Kuat Ma'ruf? Pertama waktu dari lantai 3 turun dengan saya yang mulia. Tapi setelah keluar itu saya keluar sendiri seingat saya yang mulia. Saya sudah tidak ingat Kuat masih di dapur atau ada di ruang tengah atau di mana. Di lantai 2 atau di lantai 1? Waktu dari lantai 2 ke lantai 1 yang mulia, dari dapur. Oh, waktu dari lantai 2 ke lantai 1. Jadi dari lantai 3 turunnya bersamaan. Sama-sama lewat tangga di tengah. Tangga tengah yang mulia, terus ke arah dapur. Terus ke arah dapur. Siap. Kemudian saudara bergabung dengan di depan, rombongan di depan. Saudara Riki di mana saudara tahu? Tidak memperhatikan yang mulia. Saudara di mana saudara Ferdi Sambo saudara tahu? Tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saudara hanya ke lantai 3 ketemu dengan Putri Chandrawati. Pada saat saudara disuruh naik ke atas, saudara Riki ikut mendampingi? Tidak yang mulia. Tidak, sampai akhirnya saudara di lantai 3 ada satu ruangan ya. Betul, ya, di ruang tengah yang kemarin saudara sampaikan sudah kami lihat. Siap. Di ruang tamu di depan kamar itu. Betul ya, Mbak. Oke. Ruang keluarga kalau tidak di ruang keluarga yang di depan ruang tamu. Di depan kamar. Di dekat kamar. Siap. Situ. Kemudian saudara disampaikan oleh Ferdi Sambo apa pada waktu itu? Jadi pada saat itu saya diajak ke dalam yang mulia, duduk di dalam. Saya duduk di kursi yang sofa yang satu, Pak Sambo duduk di sofa yang panjang yang mulia, sebelah ke arah saya, dekat ke saya. Terus pada saat itu Bapak nanya ke saya yang mulia, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya jawab, saya tidak tahu Bapak. Nah, habis itu dia diam yang mulia, kan saya nangis beliau yang mulia, dari depan lift keluar lift itu memang beliau nangis yang mulia.
Terus dia tanya ini apa yang mulia, tentang kejadian. Saya bilang saya tidak tahu. Baru dia bilang Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Memang kurang ajar anak itu. Sudah nggak menghargai saya dia. Dia sudah menghina harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini, Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam yang mulia. Saya pada saat itu cuma diam. Saya merasa bingung juga yang mulia karena saya tidak tahu kan ada kejadian pelecehan itu, kan dia bilang ada pelecehan yang mulia. Tapi kan saya tidak tahu itu di Magelang. Dan pada saat itu kan yang ada di Magelang kan yang untuk anggotanya saya, almarhum sama Bang Riki. Jadi otomatis yang bertanggung jawab di sana ya kami bertiga yang mulia. Pada saat itu saya bingung juga, rasa salah juga yang mulia karena saya tidak mengetahui kejadian di Magelang. Habis itu dia maju yang mulia. Mengubah posisi. Pertama kan biasa yang mulia duduk. Habis itu dia merapat begini ke saya yang mulia. Baru dia lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Joshua ya. Dia bilang ke saya, kalau kamu yang bunuh nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh nggak ada yang jaga kita lagi, Chat. Saya pada saat itu cuma jawab siap Bapak. Perintah saudara terdakwa Ferdi Sambo saat itu bunuh, bukan hajar. Bukan yang mulia. Backup tidak ada yang mulia. Tidak ada. Perintahnya jelas. Jelas yang mulia. Bahwa nanti kamu bunuh Joshua. Siap yang mulia. Bunuh dengan cara apa? Itu belum dijelaskan yang mulia. Oke. Belum dijelaskan. Habis itu sebentar. Saat saudara diperintahkan nanti kamu bunuh Joshua. Siap yang mulia. Apa yang terpikirkan dalam benak saudara saat itu? Takut yang mulia. Takut. Siap yang mulia. Saudara tidak langsung meresponnya, saya belum pernah bunuh orang Bapak. Saya pada saat itu tidak berani yang mulia menjawab. Saya cuma siap Bapak aja. Cuman kata siap. Siap. Oke, kemudian? Lalu dia masih dengan posisi begini ya, yang mulia. Dia jelaskan, jadi gini Chat, skenarionya tuh di 46. Nanti di 46, ibu itu dilecehkan sama Joshua. Terus ibu teriak, kamu dengar, kamu merespon. Nah setelah bagaimana? Itu jadi dia bilang yang mulia, jadi skenarionya di 46. Dia bilang waktu nanti di 46 ibu itu dilecehkan sama Joshua. Ibu teriak, kamu dengar terus kamu merespon. Lalu Joshua ketahuan, Joshua nembak saya duluan, saya tembak balik ke Joshua yang meninggal. Dia jelaskan terus itu yang mulia, secara ulang-ulang terus. Saya pada saat itu cuma jawab siap Bapak aja yang mulia. Kapan terdakwa Putri Chandrawati bergabung dengan kalian? Pas lagi ngobrol itu sudah bergabung yang mulia. Oh, saudara Putri keluar? Saya nggak lihat dari arah mana, pokoknya lewat samping kiri saya yang mulia, langsung duduk di sofa di samping. Saudara Putri muncul dari kamar? Saya tidak tahu yang mulia kalau arahnya. Tidak tahu apakah dari lift atau dari kamar, saudara tidak tahu. Tiba-tiba sudah menurut saudara sudah duduk di sebelahnya terdakwa Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Oke, masih menggunakan sweater yang di Magelang. Si baju yang sama yang mulia. Baju yang sama. Kemudian sudah dijelaskan ulang-ulang tentang skenario yang mulia. Baru dia bilang ke saya, udah kamu nggak usah takut Chat. Posisi kamu aman karena posisi kamu tuh pertama bela diri. Yang kedua itu yang pertama bela ibu. Yang kedua itu kamu bela diri karena dia yang nembak kamu duluan. Posisi kamu aman Chat. Saya cuma jawab siap Bapak aja. Habis itu ditanya ke saya, senpi kamu mana? Saya bilang siap ada Bapak. Saya tunjukin ini ke arah pinggang karena memang senpi melekat terus di saya yang mulia, senpi saya. Senpi kamu mana? Siap ada Bapak. Ya, langsung dikasih amunisi ke saya. Kau tambah amunisimu. Saya ambil satu kotak yang mulia, peluru 9 mili satu kotak. Saya keluarkan senpi saya, magasin saya tambah amunisi. Habis itu saya pasang lagi, saya masukin lagi, saya balikin lagi ke beliau yang mulia, izin Bapak. Lalu sudah dikasih senpi. Diisi berapa Mas waktu itu? Saya tidak ingat yang mulia. Apakah full? Kebiasaan saya yang mulia tidak pernah full kalau isi. Tidak pernah full. Tidak pernah full tapi lebih dari 12. Iya, karena seingat saya amunisi terakhir saya itu yang mulia waktu terakhir latihan nembak di Senayan itu 7 butir yang mulia di dalam magasin. Seingat saudara 7 butir. Siap. Kemudian pada saat ditambah yang jelas tidak sampai full, siap yang mulia. Tetapi lebih dari 12. Tidak bisa dipastikan juga yang mulia untuk berapa. Karena keterangan saksi-saksi kemarin menyatakan saat saudara diperintahkan menyerahkan senjata oleh saksi
saksi yang dari Propam kemarin, dihitung ada 12 butir. Ya, siap. Dan saudara membenarkan pada saat Betul, itu. ya. Nah, makanya kan saya bilang bahwa saudara diberikan peluru, saudara mengisi peluru dalam magasin saudara lebih dari 12, tapi tidak betul, sampai fullnya tidak adalah 17. Siap. Kan begitu. Oke, kemudian Terus ditanya ke saya, senpinya Joshua mana? Saya bilang siap, karena saya ingat saya kan terakhir Bang Riki itu simpan di dashboard mobil Lexus yang mulia. pada saat saudara mengatakan senpinya Joshua mana, sementara yang tahu senpi itu berada di dalam mobil atau sudah diambil dari tangan korban, itu kan cuma saudara berdua. Saya sama Riki yang. Saudara dengan Riki. Siap. Dan yang meletakkan, yang tahu senjata itu ada di dashboard, itu juga cuma saudara berdua. Betul ya mulia. Apakah saudara Kuat di samping saudara tahu kalau ada senjata di situ? Seingat saya Kuat tidak melihat yang mulia kalau untuk. Kuat tidak melihat dan saudara tidak tahu apakah Kuat mengetahui ada senjata di dashboard atau tidak. Betul. Pertanyaan saya, terus tahu dari mana saudara Ferdi Sambo kalau senjatanya korban itu sudah diamankan? Kemudian saudara mengambil dan menyerahkan kembali. Jadi pada saat itu yang mulia, sementara ngobrol saya sama dengan Bapak, waktu Bapak masih bilang tentang skenario, itu sempat Ibu PC sama Bapak sempat ngobrol-ngobrol juga yang mulia. Dan yang saudara dengar kemarin adalah sarung tangan dan CCTV. Terus sudah selesai, saya mau berdiri. Saya karena lihat sudah diam, Pak Sambo sudah diam yang mulia, sudah lanjut nangis. Saya mau berdiri yang mulia, sudah mau izin ke bawah untuk ambil senpi. Pas berdiri, Pak Sambo bilang, Cat, nanti kalau ada yang tanya, bilang aja mau isolasi. Siapa Pak? Saya langsung turun yang mulia. Makanya kan tadi setelah saudara mengambil senjata, saudara naik kembali kan? Betul ya. Waktu itu saudara sempat ngecek berapa magasin yang ada di dalam senjatanya Joshua? Magasin satu saja yang enggak, maksudnya isi pelurunya? Oh tidak yang mulia, saya tidak ngecek. Tidak melihat. Betul. Ya kan? Saudara hanya membawa senjata, saudara masukkan tas kecil. Siap. Kemudian saudara serahkan kepada terdakwa Ferdi Sambo. Betul yang mulia. Mereka itu duduk-duduk di mana para ajudan? Di luar, di garasi atau di jalan raya? Di jalan yang mulia. Di jalan di depan rumah. Bukan di dalam garasi. Bukan yang mulia. Bukan di dalam garasi. Oke. Saat saudara ngambil senjata itu, saudara melihat nggak keberadaan terdakwa Riki dan Kuat Ma'ruf ada di mana? Saya sudah tidak memperhatikan. Saudara sudah tidak memperhatikan. Oke. Kemudian pada saat itu apakah pintu garasi itu terbuka lebar sampai pada saat itu pintu garasi terbuka lebar tidak? Pada saat itu seingat saya terbuka yang mulia. Terbuka hanya satu sisi atau terbuka lebar? Enggak, mobil terbuka siap keluar masuk? Terbuka lebar yang masih terbuka lebar artinya belum dikunci kembali. Belum dikunci. Siap. Artinya para ajudan akan tahu siapa yang datang dan siapa yang keluar, begitu kan? Kan mereka duduknya membelakangi garasi. Menghadap ke arah rumah yang mulia. Menghadap ke arah rumah, otomatis mereka akan melihat siapa yang naik dan siapa yang turun. Kalau naik turun tidak kelihatan yang mulia, karena tangga kan posisinya di dalam yang mulia. Bukan, maksudnya siapa yang naik dan turun mobil? Ya yang mulia. Pasti akan ketahuan kan? Ya. Oke. Ya, jadi, kemarin kami juga ke sana melihat pintu itu khusus hanya pakai fingerprint. Siap. Makanya pertanyaan saya, kenapa saudara lewat tangga dapur sementara itu fingerprint? Gimana cara membukanya? Jadi begini yang mulia. Sebelumnya saya tidak tahu yang mulia kalau itu harus pakai fingerprint. Karena kan jarang untuk naik ke lantai 3 itu yang mulia. Okay. Saya tidak tahu kalau ada fingerprint di situ. Nah pada saat itu kan waktu saya ambil senjata, saya sempat ke depan ambil nasi kotak yang mulia. Karena pada saat itu memang sangat lapar yang mulia, belum makan. Jadi pikiran saya tuh antara mau makan atau mengantar senjata dulu, makanya saya lewat ke arah dapur yang mulia. Lewat antara dapur. Karena saudara dalam keadaan kelaparan. Betul ya. Tapi akhirnya saudara memutuskan naik ke atas. Naik ke atas, antar duluan yang mulia. Terus bagaimana cara saudara masuk ke lantai? Ketok yang mulia. Diketok. Saya manggil yang mulia, izin bapak. Sampai akhirnya dibuka sama Pak Sambo dari dalam yang mulia. Terdengar ya? Karena itu suaranya kayak kedap suara kemarin kami ke sana. Saya ketok yang mulia. Saudara ketok dan terdengar oleh saudara Ferdi Sambo. Iya, karena beliau membuka pintu yang mulia. Oke. Saudara tidak mendapatkan perintah untuk lewat nanti kamu lewat pintu tangga di dekat dapur? Tidak. Tidak. Kalau saudara lewat lift? Tidak. Tidak ada yang mulia. Tidak. Oke.
Memang itu karena kehendak saudara sendiri. Siap, yang mulia. Kemudian saudara turun ke lantai 2 lagi. Lantai 2 langsung lantai 1 yang mulia. Langsung ke lantai 1. Masih sempat melihat terdakwa Kuat? Tidak yang mulia. Terdakwa Riki? Itu sudah tidak lihat lagi yang mulia. Tidak kelihatan. Kemudian saudara bergabung dengan mereka? Tidak yang mulia. Oh, Itu kemudian saya kemana? turun lantai 1, saya masih takut pada saat itu yang mulia. Ya. Saya ke toilet yang mulia. Oh, saudara ke toilet. Kemudian? Saya ke toilet, saya sempat berdoa di toilet yang mulia. Terus saya kaget pas saya keluar toilet, Agus sampaikan ke saya, Om, ibu udah turun. Ibu udah turun. Ibu sudah turun dari atas. Saya langsung lari yang mulia, lari ke depan. Saya sempat ambil masker duluan, baru saya ke arah garasi. Di situ sudah ada, di mobil yang mulia sudah ada Ibu PC, ada Bang Riki, ada almarhum. Saudara ke garasi, sudah ada terdakwa Putri, kemudian Bang Riki, almarhum sama Kuat yang mulia. Kuat almarhum. Jadi saudara naik paling terakhir. Siap yang mulia. Saudara naik ke dalam rumah, masuk ke dalam mobil itu yang terakhir. Siap yang mulia. Dari sisi kiri yang mulia. Oke, pertanyaan saya, apakah pada saat di atas, kan tadi hanya dibilang nanti skenarionya adalah ke Duren 346. Siap yang mulia. Apakah saat di atas itu disampaikan oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa siapa saja yang akan terlibat dan ikut ke Duren 3? Tidak disampaikan yang mulia. Tidak disampaikan sama sekali. Sama sekali. Oke. Jadi tidak disampaikan sama sekali kepada saudara siapa saja. Tiba-tiba saudara masuk, mobil sudah ada isi orang. Sudah. Dan saat itu korban sudah duduk di depan. Sudah di depan yang mulia. Terus kemudian saudara ke Saguling. Siap yang mulia. Saat itu di dalam kepala saudara, isi kepala saudara sudah terbayang apa sih yang akan dilakukan di sana? Sudah yang mulia. Sudah. Siap. Bahwa saudara akan menembak korban. Siap yang mulia. Oke. Kemudian seperti yang saudara ceritakan kemarin, apakah menjadi satu kebiasaan bahwa pintu depan dan pintu atas yang menuju koridor depan itu di loteng ya, Di lantai 2, di Duren 3. Nah, Siap. itu selalu harus dalam keadaan tertutup. Jadi yang mulia, untuk rumah itu kan sudah nggak dipakai lagi yang mulia. Yang tinggal di situ kan cuma Dirianto Kodir yang mulia. Ya. Nah jadi kalau siang, ini dari sepengetahuan saya yang mulia, kalau siang itu pintunya memang dibuka yang mulia. Pintu kayunya dibuka, pintu kasanya itu ditutup, ditutup, ya. Siap. Dan kalau malam apakah ditutup? Malam ditutup pasti yang mulia. Pintu kayunya ditutup? Ditutup. Tidak, kami bertanya seperti ini karena mau bertanya apakah memang ada perintah bahwa pintu itu ditutup gitu loh. Tidak ada yang mulia kalau ke saya yang mulia. Tidak ada. Begitu saudara datang, tiba di sana, saudara langsung masuk ke dalam? Langsung ke dalam yang mulia. Ke lantai 2? Ke lantai 2. Ke kamar? Siap. Saudara berdoa? Betul yang mulia. Saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf sedang menutup pintu dan jendela? Saya tidak melihat kalau saudara tidak melihat pintu jendela. Oke. Kemudian saudara turun yang mulia. Ketemu Ferdi Sambo-nya kapan? Berapa lama kemudian? Tidak lama itu yang mulia. Tidak lama. Di dalam CCTV kemarin 5 menit. Siap yang mulia. 5 menit setelah saudara tiba, tidak lama kemudian saudara Ferdi Sambo tiba. Siap yang mulia. Kurang lebihnya seperti itu. Siap. Kemudian saudara setelah berdoa, saudara bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo kapan? Jadi pada saat itu yang mulia, saya masih sementara berdoa yang mulia, saya sudah dengar ada suara di bawah yang mulia. Oke. Dari lantai 1, habis berdoa saya langsung turun yang mulia. Pas turun tangga, sampai di ujung tangga ada Pak Sambo di ujung tangga yang mulia. Oke, terus? Langsung dia nanya ke saya, sudah isi senjatamu? Isi itu maksudnya kokang yang mulia. Saya bilang, saya belum Bapak. Kau isi dulu. Saya keluarkan senjata saya kokang yang mulia, baru saya masukin lagi di pinggang. Itu pada saat itu saya sudah melihat Pak Sambo udah pakai sarung tangan yang mulia. Sudah pakai sarung tangan hitam. Siap. Oke, kemudian? Nggak lama kemudian yang mulia, langsung masuk almarhum yang mulia. Almarhum, sebentar. Sarung tangan itu hanya satu sisi saja ya, sebelah kanan? Sebelah kanan. Oke. Kemudian? Dia ditarik yang mulia. Apa? Ditarik yang mulia sama Pak Sambo. Oh, ditarik. Siap, ditarik untuk suruh maju ke depan? Betul yang mulia.
Oke, pada saat itu langsung tanpa ada pembicaraan apa gitu? Langsung yang mulia. Langsung. Siap yang mulia. Kemarin kami masih menemukan apa yang digambarkan di dalam BAP ini, jadi masih ada bekas-bekas silang di mana korban jatuh, di mana itu. Jarak saudara menembak itu tidak terlalu jauh, dekat 2 sekali. meter kurang lebih. Siap, betul ya mulia. Saya menghitung kemarin. Siap. Saat itu begitu saudara korban itu ditarik oleh Ferdi Sambo, Siap. apa yang disampaikan? Cuma narik, sini kamu. Langsung dorong ke depan yang mulia, dia bilang, kau berlutut kamu. Disuruh berlutut yang mulia. Berlutut itu di antara tangga dan pintu gudang itu? Pas di depan tangga yang mulia. Pas di depan tangga. Oke, kemudian? Habis itu langsung dia kan almarhum tanya kan ke Pak Sambo, ih Pak, kenapa Pak, ada apa Pak? Begini tangannya di depan yang mulia. Kenapa Pak, ada apa Pak? Langsung Pak Sambo lihat saya di samping kanannya beliau. Woi kau tembak cepat kau tembak. Langsung saya keluarkan senpi yang mulia. Ini saudara tembak. Siap. Saat saudara perintahkan menembak, apa yang ada di dalam benak saudara pada saat itu? Saya tidak tahu lagi yang mulia. Tidak tahu lagi. Saudara di kepolisian adalah dengan pangkat barada. Siap, barada. Di dalam pelatihan-pelatihan saudara, saudara hanya mendapatkan pelatihan bagaimana menjalankan perintah. Siap yang mulia. Betul? Betul yang mulia. Di level pangkat saudara hanya menjalankan perintah, tidak untuk menganalisa atau mengatur strategi. Betul yang mulia. Itu yang diajarkan Siap. di dalam pelatihan. Saudara pelatihan di Watu Kosek ya? Watu Kosek yang mulia. Oke. Kemudian saudara menembak. Nembak yang mulia. Berapa masih ingat? 3 sampai 4 kali yang mulia. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Kemudian setelah korban tumbang, apa yang terjadi? Jadi habis saya tembak tuh yang mulia langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas habis saya tembak itu dia jatuh, ada suaranya yang mulia. Habis itu langsung Pak Sambo maju yang mulia di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya. Langsung maju ke depan yang mulia. Sudah pegang senjata api yang mulia. Langsung nembak ke arah almarhum. Menembak? Ke arah almarhum yang mulia. Menembak ke arah almarhum. Pada saat terdakwa Ferdi Sambo menembak, itu dia berdiri atau jongkok? Jadi pas maju itu kan kokang yang mulia. Pas itu masih berdiri yang mulia kalau ke arah almarhum. Masih berdiri. Siap. Kemudian dia menembak berapa kali masih ingat? Sudah tidak ingat yang mulia. Sudah tidak ingat lagi. Siap. Kemudian? Habis itu dia langsung jongkok di depan tangga, persis depan tangga yang mulia. Jongkok di depan tangga, Siap. kemudian menembak? Nembak ke arah tangga atas yang mulia. Tangga atas, kemudian? Habis itu ada sempat berhenti yang mulia. Berhenti, baru balik arah ke arah yang berlawanan yang mulia, ke arah atas TV itu ya. Ya. Nah, langsung nembak lagi yang mulia. Nembak lagi. Saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf dan Ricky di mana? Pas masuk sama-sama almarhum yang mulia di belakang. Masuk dengan almarhum sama-sama. Betul. Jaraknya kan dekat sekali yang mulia, kecil. Ya, jaraknya dekat sekali. Seharusnya melihat yang mulia. Seharusnya melihat. Harusnya melihat. Tapi mengenai mereka buang saudara Ricky buang pandangan atau apa? Oh, saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Kemudian apa yang terjadi setelah penembakan itu? Habis penembakan langsung kan habis nembak ke arah tembok yang berlawanan tuh yang mulia. Itu sudah pakai senjatanya almarhum yang mulia, Pak Sambo. Baru Pak Sambo langsung maju ke arah almarhum yang mulia. Arah almarhum dikasih pegang lah senjata itu yang mulia ke tangan almarhum, terus nembak yang mulia ke tembok lagi. Nembak ke arah tembok. Enggak, setelah penembakan itu apa yang terjadi? Pak Sambo langsung keluar yang mulia. Langsung keluar. Habis dari almarhum langsung keluar. Terus menjemput terdakwa Putri Chandrawati. Belum yang mulia. Belum. Jadi kemudian saat dia keluar, dia teriak ke kita semua yang mulia, kalian tidak bisa jaga ibu. Kalian tidak bisa jaga ibu. Pada saat itu ada 3 orang di dalam. 3 orang. Hanya 3 orang. Siap. Saudara Ricky dengan Kuat Ma'ruf. Siap. Adan Romer kapan masuk? Nanti setelah Pak Sambo keluar yang mulia. Oh, nanti setelah saudara Sambo keluar baru
Adan Romer masuk. Siap. Jadi pas dia lewat saya dia bilang kan, kalian tidak bisa jaga ibu. Baru pas sudah ke arah mereka, Bang Riki sama Kuat, Pak Samo sempat bilang, kau cek itu HP-nya. Baru langsung keluar dia yang mulia. Nah, setelah itu saya langsung karena kan saya melihat langsung posisi korban yang mulia. Karena memang sangat dekat dengan saya yang mulia, saya langsung bergeser ke kanan yang mulia pada saat itu. Gak lama langsung Bang Romer masuk. Bang Romer masuk, saya cuma dengar ada sempat ngobrol atau apa, nanya-nanya ke Bang Riki. Habis itu tiba-tiba dia, saya masih ini yang mulia, masih tidak fokus pada saat itu. Langsung saya dipegang tangan saya sama sama Bang Romer. Kok kenapa Jat? Kenapa? Ada kejadian apa? Tanya begitu yang mulia. Oke, selanjutnya sebagaimana saudara ceritakan kemarin peristiwa itu, nggak lama kemudian tim datang dan saudara diperiksa, dibawa ke Provos. Yang ingin saya tanyakan lagi adalah saudara baru membuat pengakuan itu tanggal 5 Juli ya? 5 Agustus. 6 Agustus. Tanggal 6 Agustus. Setelah saudara diamankan udah di Bareskrim itu ya. Oh, sudah di Bareskrim. Pada saat itu saudara masih di Makobrimob, saudara belum membuat pengakuan? Belum yang mulia. Setelah di Bareskrim, saudara sudah ditahan? Sudah ditahan. Sudah dinyatakan tersangka? Sudah dinyatakan tersangka. Tetapi pada saat dinyatakan tersangka, saudara belum membuat pengakuan? Itu masih skenario juga, masih ngikut juga. Di berbagai kesempatan kemarin saudara bercerita sempat bertemu dengan Kapolri. Betul yang mulia. Ketika terdakwa dipanggil oleh Riki FS di atas kan melalui Riki. Siap. Ya kan. Saudara tadi sudah menjelaskan sampai ke atas. Tadi penjelasan saudara bahwa mengetok pintu ya. Itu nanti pas antar sen PHS-nya. Oh, antar sen PHS. Waktu saudara terdakwa ke atas itu naik lift ya. Naik lift, terus itu pintu terbuka. Pintu yang di depan lift di lantai 3 sudah terbuka. Sudah terbuka. Ada Pak Sambo di situ. Sudah terbuka. Siap. Oh, berarti terdakwa langsung masuk ke dipanggil Pak Sambo langsung. Di ruangan keluarga itu ya. Pada saat masuk itu terdakwa coba dipastikan. Pada saat masuk itu terdakwa masuk FS sendiri atau berdua? Jadi pas saya keluar pintu lift kan Pak Sambo sudah di pintu yang mulia, pintu yang masuk ruangan itu. Ya. Langsung saya dipanggil ke dalam berdua. Oh, ditunggu terus jalan masuk ke situ. Pada saat berada di ruangan keluarga itu, di ruangan tamu privat di atas itu, siap. Ibu Putri sudah ada di situ. Waktu pertama masuk belum ada. Oh, belum ada. Siap, Bapak. Sehingga terdakwa bersama FS duduk di situ ya. Betul, Bapak. Sambil bercerita gitu. Siap. Ya. Dia sudah menceritakan kejadian itu terhadap Riki dengan Kuat Ma'ruf. Seingat saya cuma ada sempat bilang cuma sudah ditanyakan ke Riki sama Kuat. Oh, beliau terdakwa siapa si FS ngomong katanya sudah menceritakan ditanyakan kalau ditanyakan ke Riki dengan ke Kuat Ma'ruf. Jadi FS sudah menyatakan itu ya. Siap. Kalau sudah menanyakan ke Riki dan ke Kuat Ma'ruf. Siap, Bapak. Kemudian menanyakan ke terdakwa kembali. Betul. Pada saat terdakwa masuk ke situ di ruangan itu, terus jalan sama ke ruangan tengah. Siap, Bapak. Tadi saudara menjelaskan, terdakwa menjelaskan bahwa FS itu menangis. Siap. Dari depan lift saya lihat sudah menangis. Dari depan lift itu menangis. Siap. Sudah. Menangis itu dalam arti dia mengeluarkan air mata atau terseduh-seduh atau bagaimana? Sudah mengeluarkan air mata, Pak. Tapi tidak terseduh-seduh gitu ya? Tidak. Oh, tidak. Tapi ngobrol dengan terdakwa bisa dipahami? Bisa, Pak. Menyampaikan ke terdakwa bagus? Bagus, Bapak. Soalnya jelas? Jelas, Bapak. Iya? Jelas. Artinya dia menyampaikan sesuatu kepada terdakwa atau omongan kepada terdakwa itu bisa artinya omongannya itu tidak terbata-bata, tidak berhenti memang ya. Oh, berhenti. Berhenti habis sampaikan, berhenti, tidak. Nangis. Siap. Terus dia menyampaikan itu jelas. Jelas, Pak. Bisa dipahami oleh orang yang menerima omongan itu begitu? Bisa, Pak. Oke.
Ketika dia terdakwa duduk di kursi tunggal, terus sofa tunggal, Siap. FS duduk di sofa Panjang. yang untuk 3 orang itu. Siap, ya. Bapak. Pada saat duduk, Ibu Putri sudah ada? Waktu duduk masih waktu awal duduk belum, Bapak. Belum. Nanti sudah sementara jalannya ngobrol, Bapak, baru Oh, sementara ngobrol, kemudian tiba-tiba masuk. ya. Ketika FS meminta atau menjelaskan kepada terdakwa Siap. terkait dengan yang dijelaskan tadi, sanggup kamu yang bunuh Joshua. Siap. Terus Skenario. kalau dia yang membunuh, Nggak ada yang jaga kita. tidak ada yang membela. Oh iya, tidak ada yang menjaga kita. Oh, tidak ada yang menjaga kita. Itu waktu menjelaskan itu lancar apa terbata-bata atau bagaimana? Lancar. Lancar. Cuma memang berhenti Bapak, berhenti. enggak langsung sekalian. Dia berhenti. pikirkan gitu ya. Siap. Dia pikirkan. Saya tidak tahu Bapak kalau Maksudnya kan kelihatan tuh orang menjelaskan sama dengan saya ini bertanya Siap. kamu lancar terus terbata-bata Siap. gitu. Lancar. Lancar Bapak. Oh. Jadi gini Chat, skenarionya itu nanti di 46 ibu dilecehkan sama Joshua. Oh, begitu. Terus ibu teriak. Kamu dengar, kamu respon, Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu duluan, saya tembak balik Joshua yang meninggal. Ketika terdakwa mendengar penyampaian FS, Siap. apa menyetujui enggak? Saya tidak menyetujui Bapak. Kalau tidak menyetujui, menerima enggak sikap itu ke terdakwa? Saya tidak tahu Bapak pada saat itu Bapak. Oh, tidak tahu. Tapi yang jelas terdakwa ketika diberikan peluru, Siap. terdakwa terima. Siap, disuruh tambah memang Bapak. Disuruh tambah. Jadi terdakwa terima peluru itu ya. Terima Bapak. Terus ditambahkan masuk ke magasin. Langsung. Tadi kan saudara menurunkan barang, sudah. Yang Siap. saya tanyakan tadi saya belum tahu. Pada saat menurunkan senjata steyr, Menurunkan dari mobil. menurunkan dari mobil. Siap, Ibu. Itu saudara yang menurunkan. Siap, betul. Ya. Terus saudara letak di mana itu senjata? Jadi untuk barang-barang kan memang semua kita harus bawa ke ruang tengah dulu Ibu. Ya. Ya. Di sterilisasi, semprotkan disinfektan oleh ART biasanya Ibu. Ini kita percepat ya. Pada saat tanggal 30 November 2022, saudara menerangkan yang bawa senjata itu ke atas Saya. saudara. Siap, Ibu. Ya. Siap. Itu atas siapa yang itu ke lantai berapa? Ke lantai 3 Ibu. Siapa yang suruh ke lantai 3? Ibu PC. Ibu PC. Siap. Bagaimana bicaranya? Itu waktu masih di mobil Ibu. Pas di mobil, bagaimana Di mobil. bicaranya? Pas mau turun Ibu cuma bilang ke saya, "Dek, nanti senjatanya dibawa ke atas ya." Oh, Dek, senjatanya dibawa ke, itu ke lantai 3 ya? Siap. Oke. Sekarang pada saat Bu Putri tadi, kan pertama masuk Bu Putri belum ada. Waktu dipanggil waktu yang Betul. Bapak ya. Setelah itu Bu Putri ada di sana. Siap. Pada saat skenario dari FS menerangkan bahwa cat nanti di 46, Siap, bahasanya 46 toh? Siap. Nah, nanti di 46 itu Duren 3 toh? Duren 3, Ibu. Itu Bu Putri ada di sana? Sudah ada Sudah Ibu. ada di sana. Nih saya nggak ngerti soal senjata nih, saudara terdakwa ya. Siap Ibu. Tadi saudara menerangkan pada saat saudara kan menembak ke arah Joshua. Siap. Setelah itu saudara melihat FS maju menembak. Iya. Itu posisinya korban sudah tengkurap. Sudah tengkurap. Tengkurap. Nah pada saat itu, ini kan saudara menyerahkan senjata HS. Siap. Yang 23001 itu ya. Siap. Nah, yang saudara lihat pertama kali pada saat FS maju, Siap Ibu. itu dia melakukan penembakan ke arah yang saudara bilang tidak tahu arahnya mana, tapi ke arah korban, itu pakai senjata apa? Pakai Glock Ibu. Pakai Glock. Siap. Saudara tahu Glock berapa? Untuk Glocknya saya tidak, untuk Glock berapanya itu kan saya tidak. misalnya gini, kalau saudara kan punya Glock 17. Siap Ibu. Ya, segede yang punya saudara, Oh tidak Ibu. tidak. Tidak. Jadi lebih kecil Lebih dari kecil, saudara. betul. Glock itu memang ada yang kecil, Ada banyak jenis Ibu. banyak Siap. jenis. Ya, ada baby Glock. Saudara tahu baby Glock nggak? Pernah dengar Ibu? Pernah dengar? Pernah lihat nggak? Di Pak FS. Oh, di Pak FS. Siap. FS punya Siap. baby Glock. Setahu saya punya. Oke. Jadi pada saat FS maju dia Siap. nggak tahu arahnya kemana, tapi ini setelah itu saudara dengar kokang. Dikokang dulu. Kokang.
Nah, pada saat mau nembak lagi dengan senjata yang sama tidak perlu kokang lagi tuh? Kalau dengan senjata yang sama tidak kokang lagi. Setelah itu baru yang di dinding itu kokang lagi? Kokang lagi, Bu. Ke Tapi, arah atas TV dikokang atas lagi. TV. Nah, waktu senjata yang pertama itu saudara tadi bilang nggak tahu dari mana. Siap, Ibu. Yang HS juga Saya tidak bisa pastikan, Ibu, dari sebelah mana diambilnya atau tidak tahu ya. Iya. Yang pasti itu senjata, saudara bisa membedakan mana HS, mana Glock ya? bisa, Ibu. Oke. Saudara tadi mengisi peluru yang diberikan Verdi Sambo. Siap. Nah, di saat di Duren 3 di 46, ketika menembak, saudara pastikan peluru yang saudara masukkan ke senjata Glock saudara, Siap, Bu. kira-kira peluru yang mana yang kau masukkan itu atau masih peluru yang di dalam senjata saudara? Yang saya masukkan pasti, Bapak. Karena dia kan paling atas. Berarti yang ini kan peluru nih, kan awalnya sisa 5 kamu bilang tadi kan? 7, Bapak. 7, 7. terus kamu tambah. Yang keluar itu yang kau tambah, Yang saya tambah, Bapak. ya berarti itu dari senjata saudara, benar ya? Siap, benar. Oke, bukan pertanyaan. Ini saudara sudah mengakui bahwa saudara benar-benar menembak daripada Yosua, Siap. daripada korban kan? Siap, almarhum. Saudara terdakwa. Di sini, mungkin korban itu sekarang ini sudah membusuk dan keluarganya begitu kehilangan. Dan di persidangan ini, saudara mengakui bahwa saudara telah melakukan penembakan. Benar demikian ya, terdakwa? Benar, Bapak. Sekarang, apa kira-kira yang saudara pikirkan terhadap kesedihan daripada keluarga korban? Tolong dulu sampaikan di persidangan ini. Ya, saya sudah meminta maaf juga, Bapak, ke keluarga korban. Saya salah ya, Bapak. Saya tahu saya salah. Cuma saya juga bisa menjelaskan atas dasar apa saya melakukan hal itu, Bapak. Bahwa saya juga hanya disuruh sama Pak Sambo, Bapak. Saya pada saat itu saya juga sampai sekarang saya merasa kalau memang bisa dibalik juga, Bapak. Kalau bisa waktu bisa diputar kembali mungkin enggak seperti ini juga, Bapak, keinginan saya. Oke, saudara terdakwa, kita sudah mendengar pemeriksaan mulai dari saudara sebagai saksi sampai saudara sekarang ini terdakwa. Ini akhir. Siap. Sebentar lagi kami akan melakukan penuntutan kepada saudara. Siap, Bapak. Bahkan ahli mengatakan saudara orang yang religius, bahkan orang yang taat beribadah. Siap, Bapak. Apakah terhadap tindakan saudara yang melakukan penembakan kepada korban sehingga orang itu sekarang sudah membusuk, jasadnya sudah busuk dan meninggalkan kesedihan kepada keluarga-keluarga korban, apakah saudara sangat menyesal terhadap perbuatan saudara itu? Sangat menyesal, Bapak. Menyesal Sangat menyesal. dan mengakui perbuatan saudara itu? Saya mengakui, Bapak. Oke, dilanjutkan yang lain. Pada waktu saudara dipanggil oleh saudara Ricky, Siap. pada waktu itu saudara melihat Ricky dengan kata-kata apa? Yang pada saat ke saya. Iya. Pada saat itu Bang Riki merapat ke saya, Bapak. Cuma bilang, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3." Itu dengan nada keras, Oh enggak, bisik, Bapak. bisik-bisik, sambil mendekatkan Mendekat ke mulutnya saya. ke telinga Siap. saudara. Saudara melihat gestur atau perubahan sikap si Ricky bagaimana? Memang agak pucat pada saat itu, Bapak. Pucat, panik gitu, Siap, Bapak. panik. Oke. Nah, setelah itu saudara masuk ke atas. Siap, Bapak. Nah, pastikan pada waktu saudara masuk ke atas, saudara mendengar perintah atau kata-kata dari Pak FS. Siap. Habis itu saudara juga tadi menyatakan bahwa saudara mendengar ada pembicaraan Putri dengan FS. Apa pembicaraan yang saudara dengar pada waktu Siap. Jadi pada saat itu kan Ibu Putri suaranya agak pelan, Bapak. Ya, pelan. Tapi Jadi pastikan saudara mendengar. Masih bisa mendengar, Bapak, karena jarak dekat. Jarak dekat. Pada saat itu Ibu Putri sempat menanyakan tentang pertama CCTV, Pertama CCTV. Ya. Setelah itu apa lagi? sarung tangan, Bapak. Sarung tangan. Siap.
Pastikan itu. Pasti. Tegas saudara mendengar. Saya dengar Bapak. Dengar? Dengar. Oke. Pastikan juga, apakah saudara melihat saudara FS setelah saudara turun? Apakah yang saudara lihat pada waktu itu? Pak Efes. Ya. Saya lihat Pak Efes. Pas saya turun tangga, saya ketemu sama Pak Efes. Ya. Pada saat itu sudah menggunakan sarung tangan, Bapak. Pastikan. Apakah sarung tangannya seperti ini Tidak, Bapak. atau masker? Sarung tangan, Bapak. Sarung tangan ya, Jadi- seperti ini. Ya. Itu masker, Bapak. Masker ya. Siap, Bapak. Nah, saya ulangi lagi, seperti ini atau masker? Itu masker, Bapak, kalau yang seperti itu. Nah, saya ingin melihat bagaimana ketajaman penglihatan Siap. saudara. Pada waktu itu terang Terang, Bapak. Terang ya? Terang. Tapi pintu sudah ditutup. Pada saat itu saya sudah tidak memperhatikan. Tidak kalau itu. memperhatikan ya. Terang ya? Terang, Bapak. Saudara melihat adanya bahwa FS pakai sarung tangan. Betul, Bapak. Makanya Lihat. saya praktekkan ini. Siap. Kalau saudara mengatakan saya pakai ini terus saudara mengatakan itu sarung tangan, berarti penglihatan saudara. Siap. Saudara Oke. jaksa penuntut umum itu sudah berulang kali. Terima kasih majelis. Jangan Ini ditanyakan untuk lagi. menegaskan aja. Siap, Bapak. Karena saya lihat tadi ragu-ragu terus ini. Tidak, Bapak. Oke, silakan lanjutkan. Kokang Ya, 2 kali, Bapak. 2 kali kukangan. 2 kali. Berarti sekali Pistol yang waktu maju pertama ya, Bapak. Ya. Yang kedua pada saat menembak ke arah atas TV, Bapak. Ya. Dikokang lagi. sebelumnya saudara juga mengekang. Saya sudah disuruh kokang duluan, Bapak. Ah, pada waktu saudara mengekang, ini kan senjata otomatis nih, sekali kokang. Siap. Nah, pada waktu saudara jedanya berapa menit atau berapa detik saudara setelah menembak, habis itu mendengar kokangan lagi, Tidak lama, Bapak. Langsung. langsung ya, langsung. Dan, tapi saudara melihat juga pergerakan dari FS. Lihat, Bapak. Oke. 2 kali pada waktu itu krak-krak Tidak. atau sekali crack Sekali dulu, Bapak. sekali. Siap. Habis itu saudara mendengar lagi setelah ada tembak menembak. Siap. Baru pas balik arah dari nembak ke atas tangga, kan balik arah tuh Pak Efes ke arah atas TV itu nembak. Nah itu pas pegang senjata dikokang lagi, Bapak. Itu saya lihat sudah HS. Itu sudah HS. Siap, Bapak. Nah, saya mau tanya, saudara kan akrab dengan Joshua, Siap. saudara tahu kebiasaan dia. Siap, Bapak. Apakah saudara Joshua korban itu kidal? Tidak, Bapak. Tidak, Kanan, Bapak. kanan. Siap. Pada waktu saudara melihat posisi Pak Freddy Sambo yang menembakkan ke arah TV, Siap. ya, itu di sebelah mananya? Korban. Pasti. Ya, bagaimana, Bapak? Izin, Bapak. Ini kan korban nih tertelungkup Oh, waktu dipegangkan. pada waktu dipegangkan. Oh, tangan kiri, Bapak. Tangan kiri. Tangan kiri. Ya, oke. Tangan kiri Siap. dan diletakkan di Di samping kiri, dekat di tangan. samping kiri dekat tangga. Di dekat tangan. Maka tadi saya tanyakan, Siap. apakah korban kidal? Siap. Bukan, Bapak. Bukan. Siap. Berarti Verdi Sambo meletakkan di tangan kiri. Tangan kiri. Oke. Mana ya? Baik, saya lanjutkan. Setelah itu saudara kemana setelah menembakkan itu? Dan itu sudah selesai. Habis itu Verdi Sambo saudara lihat keluar. Saudara berada di mana? Jadi karena tadi saya sudah jelaskan juga, Bapak. Karena memang saya berhadapan dengan almarhum, Bapak. Ya. Melihat, jadi saya agak geser ke kanan, Bapak. Agak geser ke kanan. Di antara Kalau tadi ada ini tangga, habis itu ada atau kursi pijat, meja, saudara sama kursi berada di pijat. mana? Nah, di antara meja sama kursi pijat itu kan ada selah sedikit, Bapak. Ada selah. Saya Tengah ke kanan ya? itu. Di ke kanan ya? Siap. Di kanan. Saya ulangi lagi, mohon izin majelis menegaskan keberadaan si Ricky, kan saudara berada di situ nih. Siap, Bapak. Setelah menembak, saudara melihat Ricky sama Kuat itu berada di mana? Masih di belakang, Bapak. Masih di belakang. Siap. Dia tidak lari, Tidak, Bapak. dia tidak keluar lewat pintu belakang. Tidak. Nanti setelah keluar itu nanti sama-sama kita keluar. Jadi Bapak. keluarnya sama-sama ya. Siap, Bapak. Jadi pada waktu setelah selesai itu, Pak, saudara melihat tadi FS itu keluar lewat belakang, Siap. itu Kuat sama Ricky masih ada di situ. Masih di situ, Bapak. Masih ada di situ. Masih. Tidak bergerak. Tidak, Bapak. Ya, ini saya pastikan ini semuanya utuh. Siap, Bapak. Jadi Bang Romer kagetin saya, Bapak. Nah. Cat, kenapa, Cat? Saya mau tanya lagi dan saya menegaskan. Pada waktu itu saudara melihat, karena saudara kan di depan pintu kamar Udah, yang siap. dipakai isolasi. Siap, Bapak. Siap. Itu masih terbuka atau sudah tertutup? Terbuka, Bapak. Terbuka. Terbuka setengah, Bapak.
Karena terang ya cuacanya pada waktu itu, atau sinar lampu itu masih kelihatan ya? Masih kelihatan Bapak. Betul itu terbuka? Terbuka Bapak. Oke. Nah, setelah itu Romel mendekati pintu. Siap, betul Bapak. Nah, dia melihat nggak? Saudara melihat nggak Romel ke arah pintu kamar itu? Itu bukan Bang Romel bukan ke arah pintu kamar, ke arah saya Bapak. Ya. Tapi kami berdua memang dekat dengan pintu kamar. Dengan pintu. Siap. Mungkin tadi kemarin sudah dilihat oleh majelis ya. Siap. Cukup ya? Saya rasa masih ada sedikit menyangkut masalah di provos. Siap Bapak. Pada waktu di provos, saudara dipanggil bertiga oleh Dipanggil, saudara Bapak. FS. Siap, betul Bapak. Apa yang disampaikan FS pada waktu itu? Ditanyakan Bapak. Ditanyakan aja, apa pertanyaannya? Apa yang kan sudah jalan pemeriksaan itu Ya. Bapak. Ditanya apa yang kau sampaikan? Ditanya saya jelaskan Bapak. Jelaskan apa? Skenario-nya. Tolong jelaskan apa? Skenario bahwa ada terjadi baku tembak Bapak antara saya sama almarhum. Nah, Setelah apa yang disampaikan di saya Saguling, kamu ceritakan lagi ceritakan di situ. pada waktu ditanya oleh si Betul. FS. Siap. Kan gitu. Siap Bapak. Nah, cukup majelis. Cukup ya? Silakan penasihat hukum. Mohon izin satu lagi. Menyangkut setelah kejadian-kejadian itu, mohon izin majelis. Satu saja ya. Oke, Pada satu. waktu setelah kejadian itu, saudara dipanggil oleh FS di Saguling, Siap Bapak. pastikan itu. Siap. Ya. Pada waktu itu siapa aja yang hadir pada waktu itu? Yang kapan ini Bapak? Ya, pada waktu diberikan HP. Oh. Saya, Om Kuat, Bang Riki, Pak Efes sama Ibu PC. Ada Ibu PC pada waktu Ada Bapak, ada fotonya. Posisinya bagaimana? Duduk di Duduk ya. pas berhadapan dengan saya. Itu di ruang kerja atau di lantai ruang makan? Di lantai 2 di ruang kerja. Di ruang kerja, bukan di ruang makan ya. Oke, Bukan. cukup ya? Ya, cukup. Oke, baik. Sudah, itu sudah nanti kita tanyakan. Silakan penasihat hukum, karena seharusnya kita mulai jam 9 tadi, tapi jaksa penuntut umum terlambat datang. Makanya hari ini persidangan penuh. Oke, lanjutkan saudara penasihat hukum. Mohon izin majelis, karena keterangan terdakwa kita sudah dengar di waktu bersaksi, maka dari kami Cukup. majelis yang mulia cukup. Oke. Terima kasih. Baik, terdakwa. Siap, yang mulia. Setelah serangkaian dari peristiwa ini, apa yang saudara rasakan saat ini? Saya masih merasa bersalah yang. Saudara merasa bersalah. Siap. Saudara merasa menyesal? Menyesal. Ya. Oke. Baik. Saudara penuntut umum, apakah visum mau dibacakan? Cukup atau? Apa nih Pak? Visum. Hasil visum korban. Saksi. Simpulannya saja, mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Nanti dianggap dibacakan aja Pak. Dianggap dibacakan, baik. Kemarin sudah dibacakan, baik.